Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Prastia. Saya adalah CGP angkatan 10. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Sari, Kepala Sekolah PAUD Cikal Harapan. Apa kabar Ibu Sari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Bu Sari, ini saya ada tugas CGP, suruh tanya-tanya tentang kasus-kasus yang pernah ditangani Bu Sari. ya siap. Apakah Bu Sari pernah menerima kasus yang membuat dilema, seperti dilema ITK atau bujukan moral? Ya, pasti ada saja terjadi di sekolah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika? Ya baik. Kalau saya melihat kasus tersebut sebagai dilema etika itu karena ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, yaitu kasihan dan keadilan. Kasus tersebut bukan bujukan moral, tetapi karena tidak adanya pelanggaran hukum, sehingga untuk mengidentifikasinya antara dilema etika dan bujukan moral dilihat dari kasus dan pilihan solusi yang muncul dan diselesaikan secepatnya. Oh begitu Bu. Nah selama ini apabila Ibu mendapati kasus seperti itu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu? Iya, ya. Kadangkala ketika masalah itu datang, saya suka bermusyawarah dengan ibu guru. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Karena apabila tidak dilakukan dengan musyawarah, bisa saja penyelesaian antara guru yang satu dengan guru yang lain itu akan berbeda. Selain itu, dengan musyawarah kebersamaan akan terjaga. Oh begitu. Selama ini dalam musyawarahnya apakah ada langkah-langkah atau prosedurnya Bu? Ya, tentu saja ada ya. Jadi kita menentukan dulu penyebab permasalahannya apa, kemudian mengidentifikasikan siapa saja yang terlibat, bertanya dengan orang sekitar. Musyawarah itu untuk mencapai solusi dalam membuat keputusan bersama. Oh begitu langkah-langkahnya kalau di sekolah Ibu ya. Selama ini dari langkah-langkah tersebut, apa saja yang menurut Ibu sangat efektif dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, ada beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan. Iya. Salah satunya setiap permasalahan itu bisa dicermati bersama. Tapi selain itu juga ada lagi bahwa keputusan itu bisa berdasarkan peraturan, terus peraturan yang berlaku di sekolah maupun norma yang berlaku ya. Terus mengedepankan kepentingan bersama juga. Gitu. Oh gitu ya. Oh iya Bu, selama ini hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, baik. Perbedaan pendapat ketika mencari solusi yang bisa memperuncing permasalahan, mencari keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat masalah, sehingga ada solusi yang nanti betul-betul bisa mewakili keputusan tersebut. Oh begitu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau langsung ketika ada kasus langsung diselesaikan begitu? Ya, tergantung dulu dari masalahnya, apakah berat ataukah ringan. Jika masalah ringan, saya biasanya langsung putuskan hari itu juga dengan melibatkan peran guru dan kepala sekolah. Tetapi kalau masalahnya itu berat, saya akan diskusikan dengan yayasan ataupun dengan pengawas tentang jalan keluarnya untuk memecahkan masalah. Oh gitu. Selama ini apakah ada orang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak guru-guru untuk menemukan solusi, membangun hubungan yang baik dengan orang tua maupun komite sekolah. Dari semua nih yang sudah Ibu ceritakan ke saya, pembelajaran apa yang menurut Ibu penting yang sudah Ibu dapatkan selama pengalaman Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa pengambilan keputusan itu dengan musyawarah. Jadi yang poin penting yang bisa saya ambil di sini adalah dengan musyawarah bersama warga sekolah akan dirasa lebih efektif karena dapat mempersatukan pendapat dan solusi teratasi. Dan juga keputusan yang diambil tadi diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Oke, baik Bu Sari, terima kasih Ya, banyak atas sama-sama waktunya. Bu Dina. Ya, Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Prasetya. Saya adalah CGP angkatan ke-10 dari SMP Islam Cikal Harapan. Hari ini saya akan mewawancarai rekan saya, Bapak Abdullah Fakih, Kepala Sekolah SMP Islam Cikal Harapan.
Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Sehat, Bu Dina? Alhamdulillah. Pak Fakih, Oke, terima kasih ya waktunya untuk sama-sama. hari ini. Saya mau sedikit berbicara dengan Pak Fakih tentang kasus-kasus yang dikategorikan dilema etika. Selama ini, bagaimana Pak Fakih mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, pertama kasus dilema etika atau bujukan moral ini memang kasus yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan ya. Dan memang tentunya ini akan bisa terjadi hal yang sulit karena terkait dengan pihak yang mungkin salah satunya merasa disalahkan atau disudutkan atau mungkin merasa tidak dibela lah gitu ya. Nah, meskipun demikian memang harus kita ambil satu keputusan supaya masalah tidak berlanjut. Nah, mengidentifikasinya adalah biasanya kami dengan cara membuat satu analisa, kemudian menyimpulkan ini masuknya kasus dilematika etika atau masuk dalam bujukan moral gitu ya. Dengan kita menganalisa, kemudian membuat satu kesimpulan, maka nanti kita akan bisa melihat bagaimana cara kita memasukkan ini dalam kasus yang mana gitu. Oh, Seperti begitu itu. Pak. Lalu selama ini bagaimana Pak Fakih mengambil keputusan di sekolah apabila ada kasus dilema etika di mana dua kepentingan ini sama-sama benar gitu Pak? Ya, pertama kita menganalisa secara mendalam. Hmm. Kemudian kita berpikir jernih, lalu berusaha untuk yang kita niatkan itu adalah unsur penyelesaian masalah dengan win-win solution gitu ya. Kemudian kita mendiskusikan dengan tim seandainya memang hal ini terkait dengan para pihak lah gitu. Lalu yang ketiga kita mengambil keputusan secara adil, tegas. Ya, meskipun mungkin tadi saya sampaikan dalam dilema etika itu mungkin pasti akan ada pihak yang rasa dirugikan. Tapi kalau memang misalnya pihak itu memang pihak yang harus menerima konsekuensi itu ya mau nggak mau kita harus lakukan keputusan itu. Gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi dengan berdiskusi dengan berbagai pihak gitu ya Betul, Pak ya. betul. Selama ini gimana nih Pak langkah-langkah atau prosedurnya gitu, step-stepnya ketika ada sebuah kasus gitu? Stepnya pertama yang tadi seperti kita menganalisa kemudian membaca kasus ini lebih ke arah mana. Yang kedua kita mencoba untuk berbasis pada hasil akhir ya. Hasil akhir lalu berbasis pada mungkin peraturan. Lalu kita berbasis pada rasa peduli lah. Ya, misalnya ada katakan satu konflik dengan masuk ke ranah dilema etika. Maka kita melihat pada unsur peraturannya seperti apa. Kalau unsur peraturan memang si A ini melanggar, katakanlah, maka kita sampaikan kepada beliau atau pada pihak ini bahwa ini loh Anda melanggar peraturan ini, sehingga konsekuensinya adalah seperti ini. Gitu. Jadi kita selain menyadarkan orang dengan ya supaya punya tata tertib menghormati aturan juga menyadarkan bahwa dia posisinya posisi salah misalnya seperti itu. Jadi berbasis pada peraturan ya Pak ya. Betul, betul. Dalam mengambil keputusan yang berbasis peraturan ini, hal apa yang Bapak anggap efektif? Yang pertama adalah kita mempunyai data, fakta, dan awal sosialisasi peraturan itu disampaikan. Ini akan lebih efektif ketika misalnya memang kita sudah sampaikan jauh-jauh hari nih misalnya. Tentang misalnya kalau di sekolah ya tentang tata tertib kepegawaian gitu kan, tentang prosedur penyelesaian masalah, dan itu kita sampaikan di awal. Ketika kita sudah mensosialisasikan, kemudian kita mencoba untuk mengingatkan terus tentang aturan atau tata tertib yang berlaku gitu kan. Nah, sehingga nanti pada saat misalnya terjadi hal-hal yang seperti ditanyakan, kita bisa membuat satu kesepakatan bersama. Maksudnya kesepakatan bersama itu adalah bahwa kita sepakat ya bahwa aturan itu sudah pernah kita sampaikan. Kita sepakat ya bahwa aturan itu adalah seperti ini. Dan kita sepakat ya misalnya bahwa Anda melanggar atau kami tidak memberikan perhatian dan sebagainya. Karena mungkin bisa jadi bukan dari unsur anak buah saja gitu atau bawahan saja, bisa jadi dari pimpinan itu sendiri melakukan pelanggaran etika gitu kan. Maka itu akan bisa membuat orang ini jadi
mempunyai hak dan kewajiban yang sama lah saya pikir. Peraturan itu sangat penting gitu ya, Pak. Betul, jadi peraturan itu Jadi harus dasar ya. kita kuatkan di situ. Nah, tantangannya apa nih dalam melakukan penyelesaian kasus dilema etika basis peraturan? Tantangan terbesarnya gitu. Tantangan terbesar mungkin kita akan mendapatkan kritik gitu ya, atau mungkin sikap negatif lah mungkin dari orang yang mungkin kita kasih sanksi gitu, karena mungkin ada rasa tidak puas dan segala macam. Oh ya, apakah selama ini ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema ITK ini, atau biasanya Pak Fakih itu menyelesaikannya on the spot? Baik, kalau untuk jadwal memang tidak ada terjadwal terstruktur gitu ya. Memang kita menyelesaikannya pada saat ada masalah on the spot. Cuma itu tadi tidak langsung kita langsung saat itu kita selesaikan lah gitu. Karena perlu proses gitu kan. Maka kita tadi saya sampaikan kita butuh analisa, kemudian kita simpulkan. Dan lalu baru kita panggil secara terjadwal. Misalnya hari apa kita undang mereka yang bermasalah atau yang sedang bermasalah. Kemudian kita diskusikan, kemudian kita ambil keputusan dari hasil diskusi tersebut gitu. Saya seperti itu. Jadi setelah menggali fakta-fakta dulu ya Pak Betul, ya, betul. tidak langsung ketika mendengar kasus langsung diselesaikan. Iya, gitu ya. karena nggak akan mungkin kan begitu. Ini pasti mereka akan saling bela dirinya dan luar biasa. Artinya pembenarannya mungkin masih akan lebih kuat daripada kebenaran lah. Terus faktor-faktor apa nih yang menurut Pak Fakih mempermudah dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang mempermudah pertama memang niat kita ya, niat kita untuk menyelesaikan masalah itu bahwa kita berbasis pada tatanan supaya lebih normal. Jadi kita menyelesaikan masalah itu tujuan kita apa nih, niat kita apa. Kalau niat kita pengen menyudutkan orang, kemudian pengen menghukum ya tentu tidak akan menjadi selesai. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba melihat masalah kecil kita selesaikan jangan cara besar gitu. Jadi kalau masalah kecil ya udah selesaikannya ya secara sederhana. Kalau masalah yang besar baru kita berpikir secara besar gitu. Karena akan sangat menjadi bumerang ketika masalah kecil kita gede-gedein itu kan, maka itu nggak akan profesional juga. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya sekecil apapun masalah tetap harus kita selesaikan itu. Dari semua yang udah kita obrolin nih, Pak Fakih, dari semua kasus yang pernah diselesaikan dan ditemui, gitu, pelajaran yang bisa Bapak petik ya, yang bermakna sekali itu apa tuh? Pertama bahwa memang menghadapi karakter orang itu berbeda-beda. Jadi sangat seru gitu ya. Ibaratnya mungkin karena di dunia pendidikan ini kita di sekolah ya ada 100 guru ya maka dibawa dengan 100 karakter. Jadi itu akan membuat kita sebenarnya memang ketika kita menggunakan akal pikiran kita kan sebenarnya kita makin cerdas. Jadi adanya kasus itu sebenarnya membuat kita makin berpikir. Dengan berpikir biasa kita akan menjadi lebih pandai. Cuma ya jangan sering-sering juga gitu kan. Itu akan jadi bermasalah yang membuang waktu, sementara target lainnya masih ada gitu. Satu itu. Yang kedua, kita bahagia ketika misalnya memang orang terselesaikan masalah gitu ya, mereka menerima dengan lapang dada, kemudian mau melakukan perubahan, dan kita pantau memang ada perubahan, itu alhamdulillah kita senang banget gitu. Yang kedua ya itu tadi tercipta tatanan dengan peraturan-peraturan sudah kita tentu sosialisasikan itu bisa jalankan secara bersama-sama lah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam sabar. Gitu. Subhanallah. Baik Bapak Fakih, terima kasih Ya, banyak untuk sama-sama. waktunya. Insyaallah. Semoga semakin tajam tadi pemikirannya dengan Insyaallah. semua kasus yang ditemui. Ya, doa yang sama Bu Dina, mudah-mudahan sukses TGP-nya. Lulus insyaallah. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Pak Fakih, Kepala Sekolah SMP Islam Tegal Harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.